Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Mari sama-sama kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mau menyambut firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini, katakan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembah-Mu, pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapa-Ku. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Katakan, ku rindu kuasa-Mu. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Nyatakan kuasa-Mu sekarang, nyatakan dalam hidupku. Tuhan, ku rindu Kau lebih lagi bertata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Ku percaya kuasa-Mu. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu, ku sembah-Mu Tuhan. Haleluya. Bekerjalah dalam hidupku Tuhan. Hari
ini Bapa, kiranya Bapa kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Yesus. Bekerjalah Tuhan di sepanjang hari ini Yesus. Kokohkanlah Tuhan jalan kami, terangkanlah Tuhan jalan kami dengan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus, kami boleh Tuhan menerima berkat-Mu Tuhan pada hari ini, dan kami boleh membagikannya bagi banyak orang Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Engkau boleh Tuhan masuk dalam hati kami yang paling subur, dan kami boleh berbuah, berakar kuat di dalam Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan Tuhan firman-Mu Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan masuk dalam renungan pagi. Sebelum melakukan aktivitas kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari yang baru ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau belajar sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita tahu kita selalu membutuhkan kehadiran dan tuntunan Tuhan di dalam hidup kita sebelum kita melakukan aktivitas kita. Firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal 3 ayat 16 dan 17 yang berbunyi demikian. Aku berdoa supaya Ia yang menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ibu Bapak kekasih dalam Tuhan, kita semua tahu akar papan yang disebut juga dengan nama banir adalah akar yang menjorok atau menonjol keluar menyerupai dinding penopang pohon pada bagian pangkalnya. Banir dapat dijumpai di hutan tropika yang tanahnya rendah nutrisi. Bentuknya juga yang pipih seperti papan. Itu dapat mencapai ketinggian 4 meter. Bagian dari pohon yang mengakar kuat tersebut membuat pohon lebih kokoh, lebih kuat. Jangkauannya yang luas memudahkan untuk mendapatkan sumber air di hutan. Makin besar, makin tua pohonnya, makin besar pula akar papannya. Kalau saja akar pohon banir membutuhkan air hidup, akar di dalam kehidupan kita, rohani kita, membutuhkan air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Semakin kita berakar di dalam Tuhan, semakin kita menjadi kuat. Itulah perlunya kita bukan sekedar hanya menjadi orang Kristen atau umat pilihan Tuhan, pengikut Kristus, tetapi kita harus berakar di dalam Tuhan dan menjadi kuat. Rasul Paulus mengingatkan, hendaklah hidup kita tetap di dalam Tuhan dan berakar. Makin hari mengikut Tuhan, harusnya akar iman kita di dalam Tuhan makin hari makin kuat. Seperti Rasul Paulus yang telah bertobat, setelah bertobat dan lahir baru, ia mulai mengambil sikap langkah yang nyata di dalam kehidupannya dan memperdalam imannya dalam Tuhan. Ia mulai melayani, bersaksi, dan memberitakan Injil. Ini semua membuat akar imannya bertumbuh makin dalam, makin besar, dan semakin kuat. Demikian juga di dalam kehidupan kita, pengiringan kita akan Kristus. Kita membutuhkan kekuatan senantiasa setiap hari. Sebelum kita melakukan aktivitas yang kita akan kerjakan hari ini, kita perlu ada satu persekutuan yang indah dengan Tuhan yang membuat akar iman kita melalui firman Tuhan yang kita baca supaya kita menjadi orang yang kuat, yang eksis
di tengah-tengah masa yang sukar. Untuk menjalani kehidupan di tahun 2022 ini, kita sangat membutuhkan stamina rohani yang kuat. Kita membutuhkan kehadiran Roh Tuhan di dalam hidup kita. Kita membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Kesulitan dan masalah boleh tetap ada. Itu tidak bisa kita pungkiri, karena memang hal itu harus ada dan tetap ada setiap hari. Kenapa? Karena kita masih ada di muka bumi. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Tentu kita akan mengalami berbagai masalah yang ada. Kita akan selalu muncul sebagai pemenang. Kenapa kita selalu muncul sebagai pemenang? Selama kita berakar kuat di dalam Kristus, kita akan selalu muncul sebagai pemenang. Itulah perlunya kita membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan, sehingga kita berakar kuat, berakar di dalam Tuhan, berakar di dalam firman Tuhan. Untuk kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang menang, orang-orang yang tidak takut menghadapi situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini. Segala tantangan dan rintangan akan mudah kita lalui kalau kita bersama Tuhan. Bahkan Tuhan akan membawa kita kepada level yang lebih tinggi. Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Untuk itu, jangan pernah kita takut dalam menghadapi situasi hari-hari ini. Karena firman Tuhan telah berkata buat kita pagi hari ini. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi setiap kita memiliki roh Tuhan di dalam hidup kita, di dalam batin kita, di dalam jiwa kita, pasti kita akan kuat. Sebagai bahan perenungan kita untuk hari ini, kita melihat semakin lama kita mengikut Tuhan, seharusnya akar kita semakin bertambah kuat, bukan semakin lemah, bukan semakin berkurang, tetapi harus semakin kuat. Saya ulangi, semakin lama kita mengikut Tuhan, seharusnya akar kita semakin bertambah kuat. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami punya kerinduan untuk memiliki akar kehidupan yang senantiasa semakin hari semakin bertambah kuat di dalam Engkau. Untuk itu kami perlu kehadiran Roh Tuhan setiap saat dan waktu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.